Baik, saya review sebentar materi yang tadi sudah saya sempurnakan. Nanti di akhir saya share di Kulino juga. Sebentar, ada yang masuk. Tentang struktur pemilihan if, ya. Jadi polanya demikian. Struktur pemilihan adalah struktur kode yang menggunakan kaidah sebab akibat, ya. Bentuk umum percabangan dalam flowchart, ya ini seperti ini. Ini ada kondisi, ya pilihan kondisi. Kalau kondisi ini terpenuhi, ya kondisi terpenuhi, maka yang dijalankan ya ini proses di bawahnya. Ini ya artinya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti simbolnya ke samping, tidak terpenuhi. Kemudian langsung ke contoh mereview yang tadi. Oke, saya besarkan sedikit. Kalian pakai laptop atau pakai apa ini? Laptop? Pakai laptop atau? Pakai laptop, Pak. Iya, Pak. Benar. Kalau pakai laptop, baiklah. Saya share materinya ke WA ya. Oke. Oke, sambil nyimak saya bisa buka ya. Silakan, sudah saya share. Untuk yang pertama itu ada if, yakni kondisi satu if, satu keputusan ya. Satu keputusan itu jika saya lapar maka makan, seperti itu aja ya. Jadi contohnya di sini ada algoritma mulai, kemudian ada kode hari, ini berisi nilai 1, lalu seleksi ya, ini proses seleksi if, apakah kode hari sama dengan 1, jika ya maka hari sama dengan minggu ya. Ini ya sama, kode hari bernilai 1, kemudian seleksi apakah hari bernilai 1, kalau iya maka nilai harinya adalah minggu ya. Sisanya artinya bukan sisanya, tapi kalau misalkan ini kode hari diisi 2, artinya seleksi ini tidak terpenuhi, maka juga sama-sama ke sini. Di sini akan cetak kode hari dan nama hari. Kalau tadi kode hari diinputkan 1, maka ini terpenuhi sehingga harinya adalah minggu. Akan dicetak kode hari 1, nama hari minggu. Namun bila mana kode hari kita isi 2 misalkan, artinya di sini kan tidak terpenuhi, ya kan? Artinya ini akan lari ke bawah, cetak kode hari tetap, ya ini kode hari misalkan 2 ya. Dan nama hari, karena nama hari atau ini tidak terpenuhi, maka nama harinya kosong. Tidak ada penentuan nilai nama hari ya. Sehingga nanti yang tercetak adalah kode harinya 2, nama hari kosong, seperti itu. Nah, program ada di samping programnya ya, saya buka di sini aja. Bisa mantau toh? Sudah kelihatan toh lembar kerja saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Pada contoh 61, di sini ada contoh 61, hari string, kode hari, kita buat variabel saja, integer. Kemudian kode hari ini bernilai 2 misalkan. Ya, jika kode hari sama dengan 1, maka hari Minggu. Nah, ini nanti ketika mencetak kode hari
ini terpenuhi enggak kira-kira? Apakah kode harinya bernilai 1? Tidak ya, karena apa? Karena di atasnya nilai kode hari itu bernilai 2, sehingga ini diabaikan. Hari Minggu itu diabaikan, sehingga nanti yang tercetak kode hari 2, nama harinya kosong. Kita coba dulu. Oke. Coba ini saya, bentar. Saya matikan dulu biar tidak terlalu lambat punya saya. Nah, seperti ini. Kode hari berisi nilai 2, maka nama harinya kosong. Karena apa? Karena seleksi ini tidak memenuhi ya. Ini kan jika kode harinya 1, baru muncul nama hari Minggu. Tapi karena kode hari diberi isian 2, di sini harga 2, maka di sini diabaikan. Coba kita ganti 1 sekarang. Ya. Kita ganti 1. Oke. Ini sukses, kemudian run. Nah ini ya, kode hari 1, nama hari Minggu, seperti itu. Tidak ada masalah ya, contoh pertama. Ada pertanyaan dulu untuk contoh pertama? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Next, saya lanjut ke contoh kedua. Sebentar. Sabar yang mau lihat sinetron ya. Tambahkan materi sedikit. Saya tahu banyak yang lihat sinetron ini pasti. Contoh yang kedua, ini adalah tentang if. Hampir sama dengan contoh pertama. Kalau yang pertama tadi adalah jika kondisi terpenuhi, hanya ada satu statement yang akan dijalankan. Namun pada contoh kedua, jika kondisi terpenuhi atau benar terpenuhi, maka ada beberapa statement, beberapa itu bisa lebih dari satu ya. Maka kalau polanya melibatkan beberapa statement yang terpenuhi, harus diapit, begin, dan end. Udah perbedaannya itu. Ya, perbedaannya seperti itu. Kalau ini hanya satu statement yang dijalankan, kalau terpenuhi. Kalau yang ini jika lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5, 1000 pun bisa ya. Maka harus diapit, begin, dan end. Algoritmanya sama ya. Ini jika ya, maka hari Minggu uang lembur 200.000 ya. Kemudian cetak kode hari, dan uang lembur. Flowchart-nya sama, tidak ada pengaruh flowchart-nya ya. Cuma di sini ada ketambahan hari sama dengan minggu, kemudian uang lembur 200.000. Sama-sama kalau terpenuhi lari ke bawah, kemudian ada nilainya, kemudian cetak. Jika tidak terpenuhi juga larinya ke sini, cetak. Namun kalau tidak terpenuhi, misalkan harinya 2, kode hari 2, kan tidak terpenuhi ya. Maka yang tercetak hanya kode hari yang muncul nilainya, yaitu 2, nama hari kosong, uang lembur kosong. Seperti itu. Programnya seperti ini. Ya, programnya. Misalkan ini ada hari, uang lembur, kode hari, ya, integer. Kode hari bernilai 3, misalkan diisi 3. Kemudian ada seleksi jika kode hari 1, maka harinya itu minggu, uang lembur 200.000. Di sini cetak kode hari, nama hari, uang lembur. Ya, karena ini 3, berarti ketika dijalankan, yang keluar hanya kode harinya saja. Karena ini tidak memenuhi ya. Apakah kode hari 1? Berarti kan karena kode hari 3, berarti ini diabaikan, tidak memenuhi. Coba kita jalankan. Oke, tidak ada masalah. Kemudian run. Nah, seperti ini. Ya, nama hari kosong karena nilai 3 ini tidak terpenuhi. Yang di sini seleksinya kalau harinya kode harinya 1, maka akan keluar
hari Minggu dan uang lembur. Berhubung kode harinya 3, maka nama hari dan lembur kosong. Itu perbedaannya hampir sama tapi beda. Kalau menyertakan lebih dari satu statement, maka harus diapit begin dan end. Bisa dipahami, J? Nggak terlalu sukar toh pengembangannya. Kalau sudah, ada pertanyaan dulu sebelum saya melangkah per tahap aja. Ada pertanyaan dulu, enggak? Silahkan, ada pertanyaan dulu tidak? Oke, kalau enggak ada, saya melaju ke struktur yang kedua sudah, ketiga sekarang. Struktur ketiga ini adalah if suatu kondisi benar, maka yang dijalankan statement 1. Else itu jika tidak, maka statement 2. Artinya apa? Nanti tidak akan kosong ya. Seperti tadi kan, kalau pada contoh 1, 2 tadi, kalau di nilainya tidak sesuai kan kosong. Kalau ini, kalau nilainya tidak sesuai, akan berisi nilai, tapi mengacu pada nilai pada statement 2. Misalkan di sini kode hari 1, kemudian apakah kode hari 1? Kalau iya, maka hari Minggu. Kemudian kalau tidak, maka harinya selain Minggu. Jadi tidak kosong ya, tidak bakal kosong. Oke, selanjutnya kita yang ketiga coba. Oke, ini ya. If kode hari sama dengan 1, maka harinya Minggu. Kalau tidak, maka selain Minggu ya. Kemudian cetak hari, cetak nama hari. Karena di sini nilainya kode hari 2, maka yang dijalankan adalah yang ini atau yang bawah, yang atas atau yang bawah? Kira-kira. Karena kode hari 2, sedangkan ini seleksinya adalah jika kode hari 1, maka yang dijalankan yang hari Minggu atau hari selain Minggu? Kira-kira mana? Selain Minggu. Selain Minggu Selain ya, Minggu, Pak. Ya, enggak ada masalah ya. Oke, berarti nanti bisa kalau mencoba. Oke, lanjut ke 4, statement 4. Nah, yang keempat. Ini sama seperti ini, else ya, tapi ini ada apitan begin end ya. Ini kalau ada apitan begin end, mengacu pada beberapa statement yang dijalankan. Ini ya, jika kondisi benar, maka statement 1, 2 dijalankan. Jika tidak atau salah, maka statement 3 dan 4 yang dijalankan. Contoh, nilai kode hari 1. Kemudian apakah kode hari 1? Pertanyaan seleksi ya. Berarti ya kan, maka nanti hari yang tercetak hari Minggu, lemburnya 200.000. Misalkan di sini diubah 2, berarti yang dicetak adalah yang hari selain Minggu dan lembur 1,5 juta. Polanya sama seperti ini. Kode hari nilainya 1, kemudian kode hari sama dengan 1, tanda tanya. Apakah kode hari 1? Berarti ini sesuai ya. Inputannya ini nilainya 1, kemudian diseleksi ternyata 1. Berarti yang dijalankan adalah yang ini. Hari sama dengan Minggu, uang lembur 200.000. Kalau tidak, misalkan ini diisi 2 ya, maka yang bawah ini tidak dijalankan. Yang dijalankan yang samping ya, ini hari selain Minggu, uang lembur 150.000. Kemudian lari ke sini, cetak kode hari dan nama hari baru selesai. Baik, ada yang dibingungkan enggak sampai sini? Silahkan. Kalau ada yang masih bingung, ujiannya nanti sampai if loh ya. Silahkan. Oke, ini contoh 64. Kira-kira kalau ini saya jalankan, ya. Oh iya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tadi
kalau selama ada ini misalkan kode ini diseleksi, kemudian menjalankan statement, kalau statement yang dijalankan lebih dari satu baris, maka harus di-update begin end. Ini juga sama. Yang perlu diperhatikan, kalau misalkan ada L seperti ini, titik komanya itu pada N yang terakhir. Pada N yang terakhir. Ini jangan kasih titik koma ya. Ini jangan kasih titik koma. Hati-hati, ini jangan kasih titik koma, yang kasih titik koma adalah N terakhir. Ini misalkan saya jalankan, nanti keluarnya apa? Kode hari berarti berapa? Berapa Mbak, Mas? Kode harinya? 5. 5. Benar. Nama harinya? Selain minggu. Selain minggu, benar ya. Terus uang lembur? 150. 150.000. Ya, baik. Sudah paham ya berarti ya. Nanti harus dicoba. 150.000. Ya, benar. 150.000. Oke, satu lagi tentang if. Tentang if. Ya. Nah, ini sebetulnya pengembangan dari nomor 4. Kalau nomor 4 ini, kalau kondisinya memenuhi, yang ini dijalankan. Nah, sisanya itu kita langsung else. Artinya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau pada contoh ini adalah ada satu kemungkinan. Ada satu kemungkinan ya. Kalau benar maka dijalankan. Sudah itu saja ya. Terus yang kedua tadi juga satu kemungkinan, cuma ketambahan begin dan end karena beberapa statement. Yang nomor 3 ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan ya. Kalau ini benar maka yang statement 1 jalankan. Kalau tidak benar maka statement 2 dijalankan. Ini cuma yang dijalankan hanya satu statement. Nomor 4 sama nomor 3 ada dua kemungkinan. Kalau ini benar, maka blok ini dijalankan. Kalau tidak, maka blok yang bawahnya dijalankan. Dan titik koma di akhir, di N akhir, jangan di N sini. Kemudian yang nomor 5 ini ada lebih dari dua kemungkinan. Nah, tadi ada satu kemungkinan, dua kemungkinan, kemudian ada lebih dari dua kemungkinan. Ini ya. Ini kemungkinan pertama, apakah kondisi 1 benar? Kalau iya berarti ini yang dijalankan. Ya. Kemudian ada else if, kalau tidak, kemudian seleksi. Jika tidak, di mana jika kondisinya yang benar 2, maka ini yang dijalankan. Kalau tidak lagi, 1 salah, 2 salah, ini blok 2 salah, kemudian blok 3. Diseleksi, apakah kondisi 3 benar? Kalau benar ini dijalankan. Kalau masih salah, berarti ya sisanya else. Berarti mentok ini yang dijalankan. Harus ada yang dijalankan ya. Berarti kalau ketiganya tidak memenuhi, maka yang terakhir. Perhatikan tanda titik komanya. Begin end, jangan kasih titik koma. Kalau ini setiap statement kasih titik koma ya. Begin end-nya ini jangan pakai titik koma. Kemudian ini else if ya. Else spasi if, kemudian ini N jangan kasih titik koma, yang ini juga sama N jangan kasih titik koma, ya baru titik komanya adalah di N terakhir, ya ini setelah else, seperti itu. Ya, ini pada contoh kode hari 1, jika kode hari sama dengan 1, maka hari Minggu lembur 200.000. Jika kode hari 2, hari Senin lembur sekian. Hari 3, hari Selasa lembur 170.000. Seterusnya. Ya, sampai dengan yang terakhir, hari Sabtu lembur 190.000. Cetak kode hari dan uang lembur. Baik, programnya saya bukakan. Oke. Ya, ada yang baru masuk. Baik, programnya seperti ini ya. Kode hari titik 2 sama dengan 5, ya, nilainya 5.
Nah, ini N ini jangan kasih titik koma. Ini jika kondisi 1 terpenuhi, bikin N. Ini jangan kasih titik koma. Ini 2. Jika kondisi 2 terpenuhi, ini yang dijalankan. Kemudian yang ini jika kondisi ketiga dipenuhi, yang ini dijalankan. Ini jika kondisi keempat dipenuhi, yang ini dijalankan. 5. Kemudian 6 ya. Lalu else ini berarti adalah selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan di sini nilai Kodari 5, maka nanti akan keluar Kodari 5, kemudian harinya apa? Kamis, Pak. Kamis ya, uang lembur 175.000. 175. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ini titik koma yang terakhir ya, ini guys, jangan kasih titik koma, jangan kasih yang terakhir, pokoknya setelah else baru begin N kalian kasih titik koma. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Pak, izin bertanya. Yang terakhir ini ada tambahan den ya, Pak? Yang mana, Mbak? Ini? Iya, yang terakhir ada tambahan den itu. Yang blok ini, Mbak? Bukan? Enggak, Pak, yang itu loh. Else if kode hari sama dengan 5, then semuanya ada Ini ya? tambahan den ya, Pak? Ada. Ini pakai kurung tutup, enggak masalah. Ini kita hilangkan, enggak apa-apa. Ada tambahan den ya, den itu maka. Memang strukturnya seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi, silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Nanti silahkan kalian coba latihan contoh 61 sampai 65 baris program dan hasilnya kalian screenshot jadikan satu Word PDF ya nanti ya. Kemudian kalian submit di topik yang ke-6 ya. Topik ke-6 itu tugas apa itu? Topik yang ke-6. Nah, nanti yang untuk di topik yang ke-7 coba kita bahas bareng-bareng seperti ini. Coba nanti. Oh iya, maaf, tambahan sedikit untuk flowchart-nya yang terakhir tadi ini ya. Ini kan algoritmanya. Flowchart-nya demikian. Start, kemudian kode hari sama dengan 1. Ini kan nilai kode hari 1. Kemudian ini seleksi, apakah kode hari 1? Maka kalau ya, hari Minggu uang lembur 200.000. Ya, kemudian cetak kode hari, kemudian nama hari. Nah, yang kedua, jika kode harinya 2 ya, maaf ini kalau 1 ke bawah, kalau tidak berarti ke samping. Sebentar, ini saya kurang tanda panah yang samping ya, Mbak. Oke, ini tambahan ke samping. Oke. Ya, tambahannya yang ke samping ya. Ini kalau tidak 1 berarti seleksi yang kedua, apakah kode hari 2? Kalau kode hari 2 berarti nilai hari Senin, uang lembur 150.000. Lari ke sini lagi, langsung cetak kode hari. Ternyata kode hari bukan 1, bukan 2 misalkan ya. Maka lari ke kanan, karena kan ini tidak ya. Kemudian apakah 3? Kalau 3 memenuhi ya berarti ini yang dijalankan. Kalau tidak ke samping. Sampai dengan ini tuh jika 6, kemudian sebelahnya adalah jika tidak. Artinya sisanya ya. Sisanya jika tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sisanya langsung berisi hari Sabtu. Atau else ini ya tadi, uang lembur sekian. Lari ke sini,
dicetak kode hari dan nama hari. Kemudian ini kurang apa ini, uang lembur. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk flowchart-nya? Silahkan pahami dulu flowchart-nya, ada pertanyaan. Monggo, ada yang dibingungkan untuk flowchart-nya atau yang ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Bisa dipahami? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, nggih? Pak. Coba sekarang. Halo. Ini tugas ya. Tugas untuk diupload. Upload di topik 7 ya. Misalkan seperti ini, ada algoritma seperti ini, mulai, kemudian yang kedua input name Anda, kemudian ketiga input nama, yang keempat input atau masukkan ya, masukkan atau input nilai tugas. Nah, yang kelima, input nilai UTS. Yang keempat, 6, input nilai UAS. Yang ketujuh, hitung nilai akhir. Nilai akhir. Di mana nilai akhir itu adalah dari nilai tugas plus nilai UTS plus nilai UAS dibagi 3 misalkan ya. Kemudian yang ke-8 cetak nilai akhir. Yang ke-9 adalah seleksi ya. Jika nilai akhir lebih besar 80 ya, lebih besar 80. Lebih besar itu nanti Anda pakainya if nilai akhir tanda lebih besar 80 gitu ya. If nilai akhir lebih besar 80 ya. Ini tak tulis. Nanti perintahnya berarti if nilai akhir lebih besar 80. Nah, seperti ini ya. Kemudian then. Nah, perintahnya seperti ini. Kemudian nah, satu jika nilai akhir atau jika ya. Jika ini aja apa? Jika ini terpenuhi ya, jika nilai akhir lebih besar 80, kok jika lagi? Nah, maaf, sebentar. Ya, apakah nilai akhir lebih besar 80? Nah, jika ya itu maksudnya jika nilai akhirnya lebih besar 80, maka
keterangan sama dengan lulus. Nah, ini 92 ini yang maksudnya adalah jika tidak maka keterangan sama dengan tidak lulus. Ya, kemudian yang 10 adalah cetak keterangan. Ya. 11 selesai. Mohon diamati silahkan. Kira-kira mudah enggak ini soal ini? Mulai input NIM Anda. Input kemarin pakai apa inputan? Inputan pakai apa kemarin? Fungsi apa? Atau perintah apa? Write atau read? Atau return? Inputan pakai write atau read? Return, Pak. Return. Return. Ya, ini pakai return. Nama ini juga pakai return. Nilai tugas pakai return. Nilai UTS pakai return. Tugas UTS UAS ya. Oke, coba kita bahas. Ada inputan NIM, berarti nanti di variabelnya NIM tipenya apa? NIM itu kira-kira integer atau string atau real? String, Pak. Nah, NIM itu string ya. Menggunakan return ya. Perintahnya pakai return. Nama itu string atau integer? String. String. Kemudian perintahnya pakai return ya. Oke, baik. Nilai tugas? Nilai tugas apa? String atau Integer. Integer, Pak. Angka ya. Pakai return juga ya. Maksudnya tipenya integer, perintahnya pakai return. Nilai UTS? Integer. Integer. Ya, return ya. Nilai UAS? Sama ya? Integer. Integer juga. Iya. Return. Oke, sudah. Hitung nilai akhir. Nah, nilai akhir ini pakai apa kira-kira? Tipenya apa? Real. String, integer, atau yang lain? Apa? String, integer, atau yang lain? Atau real? Real. Real, Pak. Real ya, Real, karena Pak. pembagian ini biasanya Kayak real. selalu melibatkan desimal, maka pakai real ya. Kemudian cetak nilai akhir pakai perintah apa? Mencetak. Kalau input return, kalau cetak menggunakan Return. Return. Oke ya. Ini apakah nilai akhir? Ini pakai apa? Fungsi if ya. Kemudian jika lulus, saya ini nanti coba gunakan yang baru saya terangkan. Kemudian yang terakhir ini cetak keterangan pakai return. Baik, ada gambaran untuk tugas diupload di topik 7? Ada gambaran tidak? Ada, Pak. Ada Ada, ya. Pak. Silahkan kalian coba. Jadi contohnya diupload di topik 6 yang sudah saya sediakan. Terus untuk yang topik 7 kalian nanti upload hasil kerjaan ini ya. Silahkan diupload yang nomor 7 ini, flowchart-nya enggak usah lah, saya yakin flowchart-nya bisa ya. Tinggal kalian upload baris programnya, tampilan baris programnya yang kamu buat seperti ini tampilan baris program ya. Ini ya. Dan hasil program. Hasil program ya yang warna hitam itu.
Oke. Nah, hasil programnya ini ya. Baris program dan hasil program. Hati-hati ya, hasil program ini nanti melibatkan ada inputan NIM dan nama kalian sendiri ya. Jangan sampai dilewati. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Pak, maaf, untuk pengisian nilainya nanti itu kisaran nilainya itu bebas atau gimana? 1 sampai 100 saja. 1 sampai 100. Jadi kalau per anak beda-beda nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting hasil nilai akhir nanti keluar juga. Dan menunjukkan hasilnya nilai akhir sesuai ini ya, Mbak. Misalkan nilainya 90, 90, 90 semua, ya nilai akhirnya 90. Seperti itu. Oh ya, Pak. Terima Sampai kasih. dibuat 90, 70, 60, ya tidak apa-apa. Nanti coba di cross-check dengan kalkulator. Jadi untuk nilai akhir ini, tipenya real, nanti silahkan kalian buat format 3 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Tahu ya, kemarin sudah ada tuh? Sudah, Pak. Nah, oke, selamat bekerja. Nanti UTS-nya kira-kira seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Cuma saya variatif sedikit nanti. Jadi setidaknya paham dulu, boleh melihat program tapi minimal kan harus paham. Ya, kemungkinan saya buat 2 versi atau 3 versi. Nanti setiap NIM dapat versi yang A, B, atau C. Jadi minimal harus paham walaupun boleh buka atau open latihan-latihan sebelumnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan bisa sambil jalan. Materi hari ini hasil diskusi kita, hasil kuliah kita nanti saya upload yang ini saja ya. Kayaknya lebih perinci ini. Seperti biasanya absen 2 kali. Sekali lagi UTS-nya nanti hari Jumat jamnya 3:30. Waktunya kurang lebih 2 jam. Saya kira ini tidak ada 2 jam selesai lah. Paling setengah jam kalau Anda paham selesai. Sekali lagi ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Boleh, silakan, Mbak. Yang di soal ikutnya if yang contoh nomor 3, Pak. Yang soal ini ya. Iya. Contoh nomor 3, sebentar. Benar sekali contoh nomor 3. Benar, contoh Baik, nomor 3. Pak. Terima Ya. kasih. Oke. Monggo, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Di monggo nanti ini dipelajari. Materinya kurang lebih seperti ini. Saya variatif saja nanti. Absensi di kuliner 2 kali. Nanti video ini saya unggah. Silakan tuliskan NIM dan nama kalian ya. Ya seperti itu saja kira-kira. Nggak usah panjang lebar. Kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat grup WA atau langsung ke nomor saya, silahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Monggo, silahkan. Ini saya upload lagi nanti ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak.